Oke, selamat bertemu lagi dengan Yusuf Suseno dari Telogorejo Heart Center. Hari ini kita akan membicarakan tentang langkah ke-6 dan ke-7 dari pembacaan EKG kok gampang. Langkah ke-6 ini adalah tentang kelainan ruang jantung dan langkah ke-7 ini adalah untuk melihat ada tidaknya kelainan koroner. Sekedar mengingatkan lagi bahwa dari elektrode yang dipasang untuk membaca EKG, maka ada elektrode yang melihat bagian kiri jantung dan ada yang melihat kanan jantung. Yang kiri jantung adalah yang V5, V6, lihat, dan 1 AVL. Teman-teman lihat ini ada di pojok sebelah sana, pojok sebelah kiri, betul-betul dekat dengan left ventricle. Sementara yang kanan adalah V1 dan V2. Kenapa? Karena dia dekat dengan right ventricle. Nah, ini kalau teman-teman lihat di gambar ya. Nah, ini berkaitan dengan ruang-ruang jantung yang nanti akan kita lihat, karena kita akan melihat ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Tapi yang pertama kali saya ingatkan lagi adalah tentang gelombang P juga. Gelombang P ini dibentuk oleh S anode, kemudian dijalarkan melalui sel-sel di atrium sampai ke AV node. Sehingga gelombang P ini adalah atrial depolarisasi atau kontraksi. Jadi gelombang P ini melihat atrium. Jadi, kalau melihat pembesaran atrium yang kita lihat adalah gelombang P. Pembesaran atrium kiri maupun pembesaran atrium kanan. Nah, kita lihat di sini. Pertama, itu ada di S anode. Letaknya ada di mana? Di right atrium. Right atrium dari S anode, kemudian dia mengaktifasi sel-sel di atrium kanan dulu, baru kemudian atrium kiri. Kita lihat dari posisi di sini ada V1 dan lead 2. Dua lead ini adalah lead yang paling khas untuk memfoto atau menggambarkan atrium, yaitu atrium kanan maupun atrium kiri. Jadi, nah, kalau teman-teman melihat di lead V1 itu bifasik. Jadi, ke atas dulu, kemudian ke bawah. Kenapa kok bifasik? Kita kembali bahwa di V1, pada saat dari S anode, dia menuju ke V1 dulu, berarti dia ke atas karena dituju. Kemudian dia meninggalkan pada saat dia mengaktifasi left atrium. Jadi yang pertama dia naik ke atas karena V1 merasa dituju, kemudian merasa ditinggalkan. Makanya kemudian dia defleksi ke bawah. Lihat, ada bagian ke atas, ada bagian ke bawah. Yang bagian atas, ada bagian ke bawah. Ini adalah normal di V1. Dan bagian ke atas adalah milik atrium kanan. Yang ke bawah, defleksi ke bawah adalah milik atrium kiri. Nah, sedangkan di lead 2 itu gelombang P di lead 2 itu bagian pertama milik atrium kanan dan selanjutnya adalah milik atrium kiri. Nah, kita akan mempelajari apa yang akan terjadi kalau ada pembesaran atrium. Nah, ini adalah bentuk EKG yang normal, gelombang P yang normal. Lihat di V1, gelombang P-nya bifasik. Ada positif sedikit, negatif sedikit. Asal itu masih range normal, itu normal, nggak apa-apa. Nah, ini yang normal. Di lead 2, cuma defleksi ke atas saja, jendulanya ke atas saja. Sementara di V1, ada ke atas sedikit sama ke bawah sedikit. Itu normalnya demikian. Nah, pada pembesaran atrium kanan, maka ada kriteria yang didapat adalah ada gelombang P yang tinggi dan lancip di 2,3 AVF dan defleksi awal di V1 yang lebih dari 1,5 mili. Coba lihat gambarnya. Nah, ini. Karena bagian pertama dari atrium kanan itu atrium kanan membesar, maka listrik di sini lebih tinggi. Sehingga paling khas lihat di V1 ini. Harusnya defleksi ke atas sama ke bawah itu sama, seimbang. Tapi lihat di V1 maka P-nya tinggi banget. Di atas 1,5 mili. Ini adalah pembesaran atrium kanan. Sementara di lead 2 juga lancip ke atas. Jadi ini pembesaran atrium kanan juga. Nah, ini pembesaran atrium kanan. Nah, sebaliknya pada pembesaran atrium kiri, maka defleksi ke bawah yang lebih dominan. Harusnya defleksi ke atas sama ke bawah itu sama, tapi ini defleksi ke bawah lebih dominan. Nah, sedangkan pada lead 2, maka akan ada prolong duration daripada gelombang T dan ada takik. Takik di tengah-tengah gelombang P ini adalah khas untuk left atrial abnormality. Ya.
Ya, ini adalah kriterianya, nanti bisa dipelajari. Jadi, ya ini atrium kiri ke bawahnya lebih dalam, itu ada takiknya dan dia lebih dari 3 kotak. Jadi, kalau saya nih lihat bagian ini, saya pribadi untuk melihat pembesaran atrium kiri paling simpel adalah melihat di V1 dulu. Harusnya ya V1 yang normal ke atas sama ke bawah sama. Tapi begitu kelihatan lebih banyak ke bawah atau ternyata bendulnya tinggi banget ke atas, defleksi positif, pikirkan ada kelainan. Baru Anda lihat ke lead 2. Nah, bagaimana dengan ventricle hypertrophy? Kalau ventricle hypertrophy yang dilihat maka adalah V5, V6, dan 1 terutama. Nah, yang normal, gelombang R kecil di V1, makin tinggi sampai V6. Ini yang normal, R kecil di V1, R besar di V6. S-nya dalam di V1, tidak ada S, atau kalau ada kecil banget di V6. Seringnya tidak ada. Nah, apa yang terjadi pada hipertrofi ventrikel kiri? Otot di ventrikel kiri sangat membesar, sehingga apa? R di V6 makin tinggi. Akhirnya S di V1 makin dalam. Ya, begitu juga dengan RVH. Kalau pada RVH, maka R-nya lebih tinggi di V1. Harusnya R-nya kecil toh. Tapi karena ototnya lebih besar, lebih tebal, sehingga R-nya lebih tinggi daripada S-nya. Sementara di V6 ada S yang agak dalam. Kadang-kadang lebih panjang, lebih dalam daripada R-nya. Ya. Ini adalah right ventricle hypertrophy. Paling simpel adalah kriteria Sokolo-Lyon, di mana S di ventricle kanan sama R di ventricle kiri lebih dari 35. Artinya S di V1, V2 plus R di V5, V6 lebih dari 35 mm. Lihat, ini adalah contoh dari left ventricle hypertrophy. Lihat, S-nya di V1 dalam banget, kurang lebih sekitar 18 mm. R di V5 berapa kotak tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 25 sama 18 jelas lebih di atas 35. Nah, pada left ventricle hypertrophy kadang-kadang ada namanya LVH strain, yaitu ST depresi yang dalam pada V5 dan V6. Nah, ini adalah kriteria dari LVH, ada LVH strain namanya. ST depresi di V5, V6. Ya, kalau RVH ingat terbalik. R-nya tinggi di V1, S-nya dalam di V6. Lihat pada ini, ya. R per S di V1 lebih dari 1. Nah, ini adalah kriteria hipertrofi ventrikel kanan. Nah, ini jelas khas EKG suatu right ventricle hypertrophy. Lihat, R-nya tinggi di V1 dan S-nya dalam V6. Ini LVH. Lihat, V2 ada berapa? 1, 2, 3, 15, 18. V6 ada 1, 2, 3, 4, lebih sedikit, jadi 25 tambah 18 ya, LVH. Itu adalah kelainan hipertrofi. Bagaimana dengan kelainan koroner? Saya kira ini kelainan yang nanti akan kita latih terus ya. Teman-teman lihat, gelombang P yang normal, P, QR, ST. Nah, pada koroner yang kita perhatikan adalah segmen ST ini, yang merah ini, segmen ST. Di mana yang normal adalah baseline. Kalau elevasi meningkat nih yang bawah. Kalau depresi turun ke bawah, itu segmen ST-nya. Nah, pada penyakit jantung koroner, kita membedakan antara iskemik sama infak. Pada iskemia, ST depresi lebih dari 1 mili, infak maka ada ST elevasi. Kalau sudah lama akan menjadi Q patologis. Nah, ini adalah contoh. Yang kiri adalah ST elevasi. ST elevasi, segmen ST-nya naik. ST depresi, S segmen ST-nya turun, dan T inversi, T-nya dalam. Ya. Nah, jadi iskemik, yang tadi, yang T dalam bisa depresi ST, bisa inversi T yang khas. Nah, ini adalah depresi ST yang khas, nomor 1 dan nomor 2, yaitu horizontal. Lihat, segmen ST horizontal atau malah turun ke bawah, down slope. Sementara yang C, upslope atau landai ke atas, itu tidak spesifik. Nah, kalau T inversi yang khas adalah yang B, dalam seperti ujung anak panah. Bagaimana dengan ST elevasi? Yang khas adalah kalau cembung. Sementara yang cekung kurang spesifik. Kadang-kadang tetap infak, tetapi tidak khas seperti yang cembung.
Kalau makin lama akan terjadi gelombang Q patologis atau nekrose di situ. Lihat, ini adalah suatu perjalanan dari infak. Normal, ada tol T di situ, kemudian ada ST elevasi, ada gelombang. Akhirnya kalau kita biarkan, cuma kita doain di puskesmas atau di rumah sakit daerah, tidak diberikan trombolitik, tidak di PCI, akhirnya terjadi gelombang Q. Terjadi kerusakan nekrose yang berat. Dan makin lama akhirnya terjadi ST elevasi akan turun, kemudian orangnya udah nggak nyeri kalau udah kayak gini nih. Orangnya udah nggak nyeri. Karena nekrose miokard udah rusak. Tinggallah gampang capek, tinggallah dia sesak dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada lokasi infak. Ya, teman-teman bisa baca di buku, banyak sekali buku, V1, V2, V1, V5, itu anterior, anterosepal V1, V3, ini sebenarnya cuma masalah anatomi aja. Lokasi infak sama dengan tadi 2-3 AVF jelas, lihat dari bawah berarti inferior. Nah, bagaimana dengan posterior infak? Bagian otot yang posterior ini memang tidak kita lihat dari EKG 12 lead biasa. Karena kita tidak merekam sampai ke belakang kan. Tapi lihat, kalau ada di V1, V2, bayangan cerminnya ada di posterior. Jadi, ketika V1, V2 ini ada ST depresi, seperti ini, ST depresi di V1, V2, maka kalau kita rekam di V7, V8, V9, V10, maka akan terjadi ST elevasi. Lihat, kalau ada ST depresi di V1, V2, V3, maka lihat ya seperti ini, teman-teman harus lihat di V7, V8, V9 akan didapatkan ST elevasi. Nah, ini ST. Kalau ini ST elevasi di V2, V3, V4, V5, V6 tidak terlalu, tetapi 1 sama AVL juga ST elevasi. Jadi suatu anterior luas infak. Catatan buat teman-teman, kalau ada STEMI inferior, yaitu ada ST elevasi di 2-3 AVF, maka yang harus dicek adalah lead ventricle kanan. Ya. Karena kalau tidak dicek, maka ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan kalau ada RV infak, malah kadang-kadang bisa membuat pasien jadi kurang baik. Nah, lead ventricle kanan merekamnya gampang, lihat kita putar balik aja sebenarnya. Dan kalau ada RV infak, maka ada ST elevasi di V4R, V3R. Ya. Oke, karena ada beberapa obat yang harus dihindari. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.